Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ucapkan selamat datang di presentasi desain pelaksanaan Pondok Ramadan. Desain pelaksanaan Pondok Ramadan. Kali ini bersama saya, Samsul Hadi, selaku Direktur Islamic Education Consultant Lumajang. Ada beberapa latar belakang kenapa kok perlu dilaksanakan pelaksanaan Pondok Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Problematika pelaksanaan Pondok Ramadan saat ini lebih banyak pada formalitas belaka. Sehingga terjadi Pondok Ramadan yang saat ini dilakukan di beberapa lembaga pendidikan formal seolah-olah tidak terencana, belum terukur, belum ada sistem kontrol, evaluasi, serta tindak lanjutnya juga masih sangat lemah sekali. Mungkin dari Kemenak atau Kemendikbud punya sistem tersendiri, tapi pada pelaksanaan kontrol dan evaluasi, saya masih melihat selaku konsultan masih belum melihat ini cukup bagus. Sehingga di lapangan terjadi kekacauan, sehingga pelaksanaan Pondok Ramadan hanya menjadi rutinitas belaka yang tidak terukur, sehingga sekolah merasa ya sudah, pokoknya kita laksanakan saja. Maka perlu dicarikan solusi biar hal ini tidak berlarut-larut. Apa solusinya? Maka diperlukan ada target khusus, spesifik, sehingga Pondok Ramadan saat ini akan dilaksanakan, akan ditargetkan kepada target apa. Nah, ini perlu diperjelas sesungguhnya. Yang kedua, perlu dibuat manajemen yang baik, sehingga dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di lapangan jelas terukur. Sehingga diperlukan format-format khusus dan jelas. Sehingga kalau sudah formatnya bagus, ada sistem kontrol dan evaluasi. Sehingga akan bermuara pada rencana tindak lanjut yang jelas pula. Dari sini khususnya untuk lembaga binaan IEC untuk tahun ini atau tahun akan datang, misalkan dicontohkan bahwa Pondok Ramadan saat ini kita akan mentargetkan 3 hal. Yang pertama adalah program apik wudhunya, apik wudhu'e, apik sholate, dan apik akhlakul karimahnya. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian bagaimana desain dan format serta manajemen Pondok Ramadan, khususnya kita masuk pada 3 target. Apik wudhu, apik sholat, dan apik akhlak. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba mendesain juklak dan juknis untuk Pondok Ramadan yang mengarah kepada 3 ranah tadi itu. Seperti apa? Yang pertama, nanti kita akan mencoba membuat atau mengelompokkan siswa kepada kelompok-kelompok kecil. Karena yang terjadi selama ini adalah Pondok Ramadan itu sifatnya jamak. Sifatnya sangat general sekali, sehingga pelaksanaan itu akhirnya menjadi rutinitas belaka yang belum bisa terkontrol. Nah,
pada perspektif saya pribadi, seharusnya tidak begitu, tapi dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil. Maka, supaya apa? Supaya bisa terlibat. Kepala sekolah terlibat, wakil kepala sekolah terlibat, guru-guru terlibat, sampai dengan TU dan staf. Semuanya harus terlibat. Kenapa? Karena kita ingin membuat mindset-nya di lembaga itu berbeda dan kultur. Maka membuat budaya itu tidak bisa separuh-separuh. Tapi membuat budaya itu harus dilakukan melalui penanaman karakter dan penanaman kultur yang itu dilakukan oleh seluruh pihak. Nah, maka tidak boleh yang terlibat hanya guru agama saja. Karena yang terjadi hari ini adalah Pondok Ramadan itu diserahkan kepada siapa? Kepada guru agama. Diserahkan kepada guru yang mampu agamanya. Tidak bisa semacam itu. Kultur mana yang mampu membuat kultur yang bagus di dalam salah satu lembaga kalau yang terlibat hanya beberapa orang saja? Nah, pada desain saya ini, saya akan mencoba mendesain pada kelompok-kelompok kecil. Maka aturannya sebagai berikut. Setiap anak dibagi bisa saja 5 sampai dengan 6 orang. Setiap orang siswa berada di bawah bimbingan seorang ustadz atau ustadzah, sehingga menjadi kelompok kecil. Yang kedua, guru wajib membekali peserta didik dengan teori dan praktek tentang wudu, sholat, akhlakul karimah, guna untuk diamalkan setiap hari dan berkesinambungan. Sehingga sebelum ini kita sudah membuat satu buku yang nanti akan dibagikan kepada guru, kepada orang tua, kepada anak-anak, sehingga kita bisa menilai secara keseluruhan. Guru bisa menilai, orang tua bisa menilai, anak pun bisa menilai terhadap aktivitas yang dia lakukan setiap hari. Yang berikutnya adalah untuk materi wudu, apa saja targetnya. Nah, materi wudu lebih ditekankan pada bagaimana wudu yang baik, meliputi apa? Meliputi makna wudu, fardu wudu, dan sunnah wudu. Ya, apa caranya 3 hal ini tercapai untuk anak-anak kita, sehingga wudunya memang bagus, memang apik. Yang kedua adalah materi sholat. Lebih ditekankan pada penguasaan tentang syarat, rukun, dan sunnah sholat. Yang keluarannya adalah anak-anak mampu sholat dengan baik dan benar. Sementara untuk materi akhlak lebih ditekankan pada daily activity, yakni kebiasaan sehari-hari atau akhlakul karimah anak. Seperti cara masuk, karena di sekolah itu ada kantor, maka bagaimana cara masuk kantor, bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana cara menerima telepon yang baik, cara berjalan di hadapan guru, cara masuk ke dalam masjid, cara berzikir, dan adab masuk dalam masjid. Yang semuanya itu adab keseharian harus diajarkan kepada anak. Nah, dalam hal ini perlu di-manage sehingga kalau kita mencita-citakan menjadi Islamic Culture School akan mampu terwujud dengan awalnya dari Pondok Ramadan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk pelaksanaan materi setiap hari akan diberikan berbeda-beda. Karena target kita tadi adalah 3, wudu, sholat, sama akhlakul karimah. Maka penekanan materi per hari diberikan secara berbeda-beda. Hari pertama, misalkan, anak itu disuruh wudu. Karena sholat yang bagus sangat tergantung pada cara wudunya yang bagus. Maka materi wudu di saat pertama itu dikasihkan 50%. Penguasaan 50%. Yang kedua, sholat itu 25%. Dan untuk materi akhlakul karimah diajarkan pada hari pertama itu 25%.
Nah, pada hari kedua dibalik. Wudhu itu 30%, sholat 40%, mungkin nanti puasa dan zakat karimah, nanti sisanya itu. Sehingga hari yang ketiga kita gunakan untuk evaluasi silang atau cross-check namanya. Antar siapa? Antar pembimbing dan evaluator tentang 3 materi tadi. Materi apa? Tentang materi wudhu, tentang materi sholat, dan materi akhlakul karimah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setelah itu bagaimana cara penilaiannya? Karena ini sudah ada formatnya, maka target nilai akhir yang diharapkan oleh madrasah atau sekolah adalah A. A berarti sangat baik. Dan target yang paling rendah adalah B, yakni baik dalam setiap indikator yang telah ditentukan, baik indikator wudhu baik, baik indikator sholat baik, dan akhlakul karimahnya. Nah, guru nanti kita wajibkan melaksanakan praktek masing-masing materi itu paling kurang 5 kali. Jadi masing-masing wudhu itu wajib 5 kali, sholat wajib 5 kali, dan akhlakul karimah bolak-balik kita harus mencoba untuk, karena ini adalah pembiasaan. Bagi anak yang nilainya masih belum mencapai target A, maka guru wajib memberikan remedi kepada anak bimbingannya atau anak didiknya. Guru boleh menggunakan beberapa metode pendekatan, taktik, dan teknik, termasuk mungkin bisa menggunakan berbagai media atau alat peraga yang dianggap memang paling baik menurut guru dan tentunya anak didiknya. Guru boleh menggunakan ruang. Nah, jadi kita bebaskan ini. Kita bebaskan guru boleh menggunakan ruang kelas, ruang koperasi, ruang kantor, ruang audiovisual, halaman, musola, masjid, ruang perpustakaan, ruang TU, bahkan mungkin ruang kepala sekolah bisa dipakai, asalkan itu memang dianggap baik dan kondusif. Nah, ini lebih mengarah pada mastery learning, yakni penguasaan materi. Kita tidak paham mereka mau melakukan apa saja, silahkan. Tapi yang jelas, anak-anak harus apik wudhunya, apik sholatnya, dan tentunya dia apik pada akhlaknya. Nah, guru pendamping dan evaluator berhak untuk memberikan nilai atau penilaian yang berbeda sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah ditemukan. Apabila dari hasil nilai minimal yang telah ditentukan oleh madrasah atau sekolah belum tercapai, maka guru harus meminta bantuan kepada guru lain untuk dilakukan pembinaan ulang. Ya. Yang berikutnya adalah guru hendaknya menggunakan prinsip kerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan pondok Ramadan. Tidak boleh sendiri-sendiri, tapi prinsipnya kerjasama. Yang berikutnya adalah guru yang merasa kurang dalam penguasaan materi dan praktik bisa bergabung dengan pembimbing lain. Dan hendaknya lebih sering berkonsultasi dengan guru yang dianggap jauh lebih baik dalam penguasaan materi. Karena mungkin yang satunya lulusan pondok pesantren, yang satu lulusan perguruan tinggi umum. Kan tentunya berbeda. Maka boleh nanti bergabung. Sehingga kalau saya 5, si ustadz yang satunya 5, maka karena saya kurang di dalam penguasaan materi, saya bisa bergabung dengan ustadz itu. Sehingga dalam satu kelompok itu ada 2 orang guru dan masing-masing anak-anak tetap 5, tapi ngampung materi terhadap guru-guru yang sudah lebih bagus penguasaan materi sebelumnya. Nah, untuk berikutnya adalah guru berhak mendapatkan reward. Nah, ini penting. Guru berhak untuk mendapatkan reward atau hadiah dengan kriteria sebagai berikut. Guru yang disiplin, rajin, memiliki komitmen yang kuat dalam mendidik bimbingannya bisa mendapatkan reward. Seluruh siswa yang mendapatkan target nilai maksimal dalam setiap indikator. Tadi kan setiap indikator itu A. Guru yang memiliki bimbingan dalam semua indikator penguasaan
anak didik sangat baik atau A dalam penguasaan materi dan penghayatan teori juga berhak untuk mendapatkan reward. Dan yang terakhir adalah guru yang memberikan pelayanan maksimal ekstra kepada anak didiknya guna untuk mencapai target akhir. Nah, ini maknanya butuh manajer yang handal untuk pelaksanaan pondok Ramadan. Kalau ini yang kita lakukan, jadi dalam kelompok-kelompok kecil, tidak terlalu besar, dan semua orang terlibat, maka insya Allah pelaksanaan pondok Ramadan akan jauh lebih efektif dan tentunya jauh lebih efisien. Kenapa? Karena kita memiliki target yang jelas untuk pelaksanaan pondok Ramadan. Hanya itu yang bisa sampaikan untuk manajemen pondok Ramadan, khususnya dalam target 3 tadi itu, apik wudhu, apik sholat, dan apik dalam akhlakul karimah. Demikian dari saya, Samsul Hadi, selaku Direktur Islamic Education. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.